Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak akan bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada saat ini keluarga kita dalam keadaan sehat semuanya, diberikan rezeki yang berlimpah serta ada dalam lindungan Allah. Buat rekan-rekan yang selalu setia dengan channel Peluang Usaha, jadi sesuai dengan janji saya akan bagi ilmu saya menjadi 3 season atau 3 kategori. Kemarin yang kita udah bahas secara real ya, itu adalah tentang pengiriman, rencana pengiriman. Ini yang kedua, kita mau niat menjelaskan sedetail-detailnya di papan tulis, jadi biar tambah paham. Makanya saya akan mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan kepada Anda mengenai bagaimana caranya kita untuk mencoba usaha di modal dengan nilai Rp200.000 ya. Saya akan jelaskan, makanya ikuti selalu channel Peluang Usaha, insya Allah dapat memberikan manfaat buat semuanya. Jadi itu adalah contoh ketika saya memulai usaha ini. Nah ini kita sambil manasin 2 truk di belakang. Itu awalnya kita cuma menggunakan 1 sepeda motor, makanya nanti saya liatin, saya jelasin biar semuanya paham. Oke, yuk. Oke, jadi kita akan coba jelaskan bagaimana caranya untuk mencoba usaha di air minum dalam kemasan ini ya, atau AMDK dengan modal Rp200.000 ya. Saya perlihatkan. Kalau kita ngomongin masalah minuman, itu jenisnya mungkin akan ada banyak jenis, bisa 50 sampai 100 lebih gitu kan. Nah cuman karena modal Anda minim, Anda cuma pegang di angka 200.000, saya sarankan untuk pertama kali Anda coba bermain di satu merek saja ya, jenisnya mungkin Aqua Glass gitu kan. Nah dengan hanya menggunakan satu produk Aqua Glass saja ya, itu Anda sudah bisa memberikan atau menjual dengan target penjualan adalah yang pertama ke kantin sekolah ya, kemudian ke warung-warung yang ada di gang ataupun juga ke warung yang di pinggir jalan. Ini sifatnya ke warung yang sifatnya pengecer ya, bukan grosir atau agen keuntungan. Kemudian ke warteg juga ada. Nah jadi langkah Anda ini adalah Anda itu pertama kali coba datang ke grosir, kemudian menanyakan salah satu jenis air gelas yang mungkin untuk di daerah Anda itu cukup bagus penjualannya. Jadi Anda nanti tinggal tanya aja jenis AMDK yang bagus, kemudian si pihak toko pasti akan berikan jawaban bahwa yang bagus ini misalnya namanya BG gitu kan. Setelah itu nanti Anda coba tanyakan per satu kartonnya itu di angka berapa. Biasanya kalau grosir itu ini saya kasih bocoran, modalnya itu di angka 13.000 ya. Nah kemudian mereka datang ke tempat itu bisa di angka 14.000 gitu. Jadi grosir pun biasanya punya keuntungan sekitar 1.000, minimnya 750, paling minimnya itu di angka Rp500 gitu kan. Nah nanti Anda coba tanya ke sini, misalnya Anda sudah dapat jawaban di angka 14.000. Nah biasanya kantin-kantin sekolah ini karena pembeliannya paling banyak juga biasanya di angka 3 gitu kan, atau 4 atau 5, mungkin harganya bisa mencapai 15.000 per satu kartonnya. Jadi kalau misalnya contoh nih kantin sekolah dia belanja sendiri, itu biasanya dia beli di angka 15.000 seperti ini. Nah karena kita udah mau mencoba untuk jualan atau usaha di AMDK ini, kita coba tawarkan ke sini tanpa kita memungut ongkos, maaf gitu kan. Jadi ada batas minimalnya juga pembeliannya, itu bisanya 5 karton ataupun 10 karton. Tapi biasanya sih rata-rata kalau untuk paru kecil itu dia maksimalnya itu untuk satu jenis biasanya di angka 5 karton. Kalau misalnya untuk satu
kantin aja Anda sudah mendapatkan keuntungan 1.000 ya, karena kan Anda belinya 14.000 kemudian dijual 15.000, berarti ada keuntungan 1.000 rupiah. Itu jangan pernah Anda sia-siakan. Kenapa? Karena nanti kantin ini akan bertanya lagi kepada Anda jenis minuman apa aja yang ada pada diri Anda gitu kan ketika bertanya. Nah, Anda nggak usah takut, jadi kalau misalnya ada toko yang bertanya kepada Anda apakah Anda menjual produk lain selain AMDK atau air gelas, Anda jawab aja, saya juga jual. Kemudian ketika si di antara misalnya kantin, warung-warung kecil di gang, kemudian warung pinggir jalan, atau warteg yang menanyakan ada minuman lain nggak, Anda bilang aja ada. Kenapa? Karena Anda sudah kerjasama dengan grosir minuman ini. Jadi ketika si kantin ini atau ya warung kecil ini meminta kepada Anda tinggal bilang berapa kebutuhannya, nanti Anda pun akan mengambil kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan sama pengecer tersebut. Ini pun jenisnya kalau untuk air rasa nggak jauh beda ya sama air gelas, itu kita ambil keuntungan 1.000 rupiah minimalnya per satu karton. Dan kalau misalnya memang mereka puas dengan pelayanan yang Anda berikan, artinya ketika mereka minta 10 karton itu dicampur, ya Anda tinggal ngambil saja gitu kan, langsung ke grosir minuman dengan 10 jenis tersebut. Misalnya untuk aqua gelasnya 3, kemudian kopi cupnya 2, okinya 2, teh gelasnya 2, kemudian okinya 1, gitu kan totalnya sudah hampir 10 karton. Jadi ini adalah kesempatan menurut saya ketika Anda bertanya, Kang apakah saya bisa nih punya modal hanya 200.000 bisa mulai usaha ini, ya saya akan jawab bisa gitu kan. Yang penting Anda ada keyakinan, karena pada dasarnya kan setiap orang itu sama ya, cuman yang membedakan itu adalah keinginan. Jadi seberapa hebat keinginan Anda, berarti itu akan tercapai sebuah hasil yang maksimal. Cuman di sini sifatnya usahakan sekali lagi, karena kita adalah jualan air, ya minimal kita punya armada motor ya, roda 2 lah gitu kan. Tujuannya ya ketika ada orderan kita buat mengantarkan ke tempat orderan tersebut. Karena kalau misalnya kita jalan kaki, waduh kayaknya nggak mungkin nih gitu kan, karena yang kita bawa itu adalah lumayan bebannya berat juga ya. Jadi kalau misalnya Anda memang mencoba ingin sesuatu hal yang baru, yang saat ini belum punya pekerjaan atau masih serabutan, ya tidak ada salahnya Anda coba untuk usaha dengan modal 200.000 ini. Saya yakin mudah-mudahan setelah Anda menyimak apa yang saya jabarkan, ini dapat dipahami gitu kan, kemudian dapat dimengerti sekaligus dapat dicoba untuk dijalankan ya. Kita mulai dari hal yang terkecil yang mudah-mudahan nantinya akan jadi hal yang besar ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya, karena saya yakin Anda adalah orang yang bijak. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu untuk apapun itu, yang penting posisinya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peluang usaha selalu ada buat Anda. Oke.